Alhamdulillah, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ya, sebaik-baik amalan kita di sisi Allah Jalla fi'ula, di mana seorang hamba tatkala dianugerahkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Tentunya ya, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, ya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sangat kita fahami, baik mengucapkannya dengan lisan, ya, mengimaninya dalam hati, dan ya, yang nomor 3 ini barakallahu fikum yang sering dilupakan. Tatkala kita mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa taala, mudah lisan ini mengucapkan alhamdulillah. Dan hati ini mudah sekali untuk meyakini nikmat ini datangnya min Allah. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sering terlupakan barakallahu fikum adalah al-jawarih. Ya, anggota badan, anggota tubuh ini untuk bergerak, beramal saleh. Ya. Naam. Ya, yang sering berat untuk kita melakukannya, yang sering malas untuk kita menggerakkannya. Pada Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kenikmatan itu. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, barakallahu fikum. Naam, nikmat kenormalan yang ada pada tubuh kita. Barakallahu fikum. Naam. Ya, terkadang kita tidak mampu menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala dengan nikmat yang ataupun dengan rasa syukur yang ketiga, yaitu beramal saleh. Berat rasanya bagi kita untuk ya, bangkit dari tidur kita untuk menegakkan salat. Berat rasanya harus barakallahu fikum na'am menutup ataupun membuka salat-salat yang fardu dengan salat-salat nafilah, dengan salat-salat yang sunnah. Nah, demikian juga barakallahu fikum terkadang berat rasanya untuk menghafal Al-Qur'an. Berat rasanya barakallahu fikum untuk menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Berat rasanya barakallahu fikum untuk duduk belajar agama Allah Tabaraka wa taala. Nah, maka ikhwani fid din, ayuhat talaba rahimani rahimakumullah, sekali lagi, kalau yang ketiga ini, yakni al-jawarih, anggota tubuh kita ini belum siap dan mampu untuk bergerak, ya, nah, untuk beramal saleh sebagaimana telah kita sebutkan tadi, maka kita belum dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Walaupun lisan ini mudah mengucapkan alhamdulillah, walaupun hati ini yakin nikmat ini datangnya dari Allah, tapi barakallahu fikum, berat rasanya anggota tubuh untuk melakukan amal saleh, maka belum sempurna kita mengucap syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Nah, ikhwani fiddin ayuhat talaba rahimani rahimakumullah, berbicara tentang nikmat, ya, barakallahu fikum, ya, terlebih lagi, ya, kita sudah merasakannya berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apapun nikmat tersebut, ya, barakallahu fikum, sehingga terkadang butuh kita bermuhasabah, butuh untuk kita berintrospeksi diri. Nah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kira-kira kemana kita luapkan, kemana kita wujudkan, kemana kita aplikasikan? Ya, lebih berat kemana ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Mari coba kita menimbang. Apakah lebih cenderung kepada urusan dunia dan dunia, atau justru kepada urusan mempersiapkan diri untuk bertemu negeri akhirat? Nah, ya, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, sering timbul sebuah persepsi, ya, di luar sana bahwasanya, ya, yang namanya beragama, ya, itu harus seimbanglah antara dunia dan akhirat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Biasanya orang yang mengungkapkan ungkapan ini barakallahu fikum, na'am, ya, kalau kita lihat ya gerak-geriknya,
ya, tidak tercerminkan pada dirinya, na'am, seimbang dalam apa? Dalam mengamalkan, mewujudkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, yaitu seimbang antara dunia dan akhirat. Sepertinya tidak. Nah, betul dia salat, ya, tapi terkadang dia tidak mau belajar agama Allah. Betul dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi terkadang berat dia untuk menghidupkan ibadah-ibadah siam yang sunnah. Nah, maka apakah ini dikatakan orang yang seimbang kehidupan dunianya dan akhiratnya? Ya, dalam keadaan yang lebih sibuk, ya, 7 hari Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada hamba. 24 jam dalam sehari Allah berikan waktu kepada seorang hamba. Maka lebih cenderung waktu-waktu itu, hari-hari itu dihabiskan untuk barakallahu fikum, untuk mana? Untuk dunia. Dan orang seperti ini terlihat dalam ucapannya. Jadi maksud dia mengucapkan harus seimbang dunia dan akhirat, rupanya maksudnya apa? Yang penting sholat fardu 5 waktu, yang penting puasa bulan Ramadan, bayar zakat ya bayar zakat. Nah, hanya sebatas ini. Selebihnya apa? Dunia, dan dunia. Ya. Maka sekali lagi, ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah, kita katakan, apabila ada orang yang mengatakan nikmat itu harus diwujudkan seimbang dunia dan akhirat, atau hidup itu harus seimbang dunia dan akhirat, maka itu mustahil. Ya. Itu mustahil. Mustahil seorang hamba bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Bahkan barakallahu fikum, ya, Aun bin Abdullah rahimahullahu taala dalam Al-Hilyah, beliau menyebutkan, inna ad-dunya wal akhirah fi qalbi ibni Adam ka kiffatil mizan biqadri ma tarjahu ihdahuma takhifful ukhra. Kata beliau, dunia dan akhirat dalam hati seorang insan, seorang manusia barakallahu fikum, itu seperti 2 anak timbangan. Ya, seperti 2 anak timbangan. Mana yang lebih berat dari salah satunya, ya, ataupun mana yang lebih berat dari salah satu daripada keduanya, maka yang satunya pasti akan lebih ringan. Artinya apa? Gak akan mampu sejajar, gak akan mampu seimbang. Pasti akan ada satu yang lebih berat. Barakallahu. Apakah dia dalam urusan dunia ataukah dalam urusan akhirat? Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, oleh karena itu, ya, na'am, kata-kata itu, ya, ungkapan-ungkapan itu, ya, jangan sampai menjadi syubhat dalam kehidupan kita sehari-hari barakallahu. Seolah-olah kita mampu menyeimbangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kehidupan dunia dan akhirat kita. Jawabannya mustahil bisa diseimbangkan. Lalu bagaimana sikap kita, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat kepada kita? Maka mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Qasas. Ya, surat Al-Qasas ayat ke-77. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu, dari berbagai macam kenikmatan. Ya. Carilah negeri akhirat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Nah, ini sikap seorang muslim terhadap dunianya dan akhiratnya barakallahu fikum. Nah, yaitu apa? Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jadikan nikmat tersebut sebagai alat untuk mempersiapkan diri, ya, menyambut kehidupan akhirat. Nikmat apa hari ini kita rasakan? Sudah barang tentu nikmat sehat misalnya yang pertama. Nikmat waktu luang, nikmat memiliki fisik yang sempurna. Barakallahu fikum, nikmat na'am
Ya, apalagi nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk senang dan cinta terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka barakallahu fikum, manfaatkan nikmat ini sebagai apa? Sebagai batu loncatan kita, sebagai alat bagi kita untuk bisa barakallahu fikum mengetuk pintu jannahnya Allah tabaraka wa taala untuk bisa hidup kekal abadi selama-lamanya di sana barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau menyebutkan tentang kisah ataupun tentang ayat ini, asbabun nuzul daripada ayat ini. Barakallahu fikum. Ayat ini kata beliau rahimahullahu taala menceritakan tentang umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika itu, yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tentunya kaum muslimin ketika itu di sana, yaitu ungkapan nasihat mereka kepada siapa? Kepada Qarun. Ya, kepada Qarun. Jadi kaum muslimin di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam mereka mengatakan, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata mereka, dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian, yaitu carilah negeri akhirat. Carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu wahai Qarun, yaitu kehidupan negeri akhirat. Namun tetap jangan lupakan bagianmu daripada dunia. Nah, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, ayuhat talaba rahimani rahimakumullah, kita perlu apa Qarun ini? Ya. Kenapa kaum muslimin di zaman Musa alaihissalam menasihati Qarun? Ya, sedemikian rupa nasihatnya, bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, Qarun tidak lain dan tidak bukan adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qarun ayahnya bernama Yashhub bin Qais, sementara Musa alaihissalatu wassalam ayahnya bernama Imran bin Qais. Jadi mereka ini sepupuan. Barakallahu fikum. Musa Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai nabi dan rasulnya. Akan tetapi Qarun Allah jadikan contoh makhluk yang tidak mampu bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Nah, sehingga ya ayuhat talaba rahimani rahimakumullah, bahkan Qarun ya dikenal di masa itu sebagai sosok yang memiliki harta yang begitu banyak. Ya, gudang-gudang hartanya yang begitu banyak. Ya, barakallahu fikum. Ya, disebutkan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, kunci-kunci gudang-gudang perbendaharaan hartanya tersebut bahkan tidak mampu panggul oleh seorang diri. Ya, harus diangkat dengan bighal. Ya, peranakan kuda dengan keledai. Ya. Nah, harus dibawa dengan bighal ini barakallahu fikum. Nah, saking beratnya, saking banyaknya kunci-kunci gudang-gudang hartanya Qarun. Qarun menimbun harta yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada dirinya. Qarun tidak pernah mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah tabaraka wa taala. Dan tidak hanya itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ayuhal talaba rahimani rahimakumullah, Qarun bukan orang yang jahil, bukan orang yang bodoh, dia bahkan orang yang pintar. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan Qarun dijuluki sebagai Al-Munawwir. Ya. Julukan Qarun ketika itu Al-Munawwir, yaitu apa? Qarun ini sangat bagus tatkala membaca Taurat. Ya, kalau kita coba kiaskan dengan Al-Quran, tajwidnya bagus, tahsinnya bagus, bahkan barakallahu fikum, dia membaca Taurat itu dengan apa? Dengan tartil yang begitu indah, maka dijuluki sebagai Al-Munawwir. Ya, barakallahu fikum. Dia orang yang terpelajar, dia orang yang belajar. Nah, berilmu. Artinya apa? Berapa banyak kenikmatan yang Qarun dapatkan. Nikmat harta,
nikmat kedudukan, nikmat barakallahu fikum, kecerdasan, kepintaran. Akan tetapi itu semua tidak membuat Qarun untuk mampu bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Nah, maka ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, kaum muslimin di masa Musa alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, memperingati Qarun, na'am, agar dia menjadikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya sebagai alat bagi dia untuk mencari kehidupan akhirat. Namun apa jawaban Qarun? Ini subhanallah. Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jawaban Qarun. Apa kata dia? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala innama utituhu ala ilmin 'indi." Apa jawaban Qarun ketika dinasihati seperti itu? Ya Qarun, ya, manfaatkanlah, ya, jadikanlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk mencari negeri akhirat. Lalu apa kata Qarun? Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin 'indi." Sesungguhnya aku ini diberi semua apa yang aku dapatkan ini, dari kekayaan, dari harta, dari kepintaran, dari popularitas, kedudukan, itu semua, kata dia, semata-mata itu ilmu yang ada padaku. Semata-mata itu semua adalah hasil jerih payahku, ilmu yang ada padaku. Sama sekali dia tidak pernah menyebut ini nikmat dari Allah Jalla fi'ula. Dia tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan itu semua. Akan tetapi dengan sombongnya dia mengatakan, ini semua ilmu yang ada padaku. Karena aku pintar, karena aku cerdas, karena aku mampu memanage hartaku, karena aku mampu memiliki skill untuk berdagang, ya, marketing seperti ini. Tidak sedikit pun terucap dari lisannya, hadhihi minallahi jalla fi'ula. Ini dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah. Inilah kesombongan Qarun. Inilah kesombongan Qarun, barakallahu fikum, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an sebagai peringatan. Sebagai peringatan bagi kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hari ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Barakallahu fikum. Nikmat, sekali lagi kita sebutkan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai itu semua, barakallahu fikum, seperti Qarun. Kita tidak mau, barakallahu fikum, apa? Tidak mau, ya, menginfakkannya di jalan Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, kita memiliki tubuh, ya, yang butuh akan asupan nutrisi yang bagus. Kita memiliki akal yang harus diasah, barakallahu fikum. Kita memiliki anggota badan yang harus digerakkan untuk melakukan amal saleh. Barakallahu fikum. Jangan sampai semua itu kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat tersebut. Dan ketahuilah ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, ayuhat talaba rahimani rahimakumullah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan rezeki kepada seorang hamba melalui jalan kita. Ya, ini coba difahami. Ya, misalnya, ya, tetangga kita seorang yang fuqara wa masakin, termasuk dari kalangan orang fakir dan miskin. Ya, barakallahu fikum. Nah, Allah bukan tidak mampu langsung memberikan rezeki kepada tetangga itu. Bukan tidak mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta tersebut melalui diri kita sebagai tetangganya. Apa tujuannya? Agar barakallahu fikum, dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, harta itu bisa menghasilkan sesuatu apa? Rasa syukur kepada Allah, pahala di sisi Allah tabaraka wa taala, dan jalan menuju jannahnya Allah Jalla fi'ula. Allah bisa saja langsung memberikan kenikmatan rezeki tersebut kepada tetangga kita tadi, ya, tanpa harus melalui perantara kita. Tapi Allah jadikan kita sebagai perantara agar manfaat itu juga kita dapatkan. Ya, barakallahu fikum. Agar manfaat, pahala, keutamaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kita juga mendapatkannya dengan kita membagikan harta kita kepada
tetangga kita tersebut. Tidak banyak, sedikit. Bukan semuanya, tapi sedikit. Allah tidak menuntut semuanya, tapi sedikit dari harta kita. Bagikan kepada tetangga kita. Bagikan kepada saudara-saudara kita. Bukan barakallahu fikum. Bagikan na'am di jalan dakwah. Di jalan barakallahu fikum ilallahi subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Allah sekali lagi mampu langsung memberikan kepada orang tersebut. Allah sekali lagi mampu untuk tanpa antum semua. Ya, barakallahu fikum, masjid ini berdiri, Allah mampu. Ya. Tapi Allah pilih antum semua yang ada di tempat ini barakallahu fikum agar antum mendapatkan pahalanya. Agar mendapatkan keutamaannya. Ya. Agar mendapatkan na'am persaksian barakallahu fikum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ya Allah, dengan hartaku aku membantu rumah Allah rumahmu ya Allah di tempat ini dan tempat itu. Dengan hartaku ya Allah, barakallahu fikum, aku ikut memakmurkan rumahmu di tempat ini dan tempat itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, inilah hikmahnya. Artinya apa? Jangan pelit. Jangan pelit tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat harta kepada kita barakallahu fikum, karena di balik itu semua ada kebaikan yang besar yang bisa kita dapatkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita. Nah, maka mari ikhwani fiddin ayuhat talaba rahimani rahimakumullah, kita sebutkan nikmat apa saja yang hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ya. Yang pertama kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhum Allah yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Sahabat Abu Hurairah ya mengatakan bahwasanya meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka dalam naungannya, yang pada hari ketika itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, imamun adilun, seorang imam, seorang pemimpin, seorang penguasa yang adil. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan hari ini kepada kita adalah nikmat kepemimpinan. Terkadang kita memikir, wah itu maksudnya penguasa Ustaz. Presiden Ustaz. Tepat juga apabila dikatakan, kita ini adalah penguasanya keluarga kita. Kita ini pimpinannya keluarga kita. Kita ini pimpinannya anak dan istri kita. Adapun di antara para santri, ditunjuk sebagai mas'ul, sebagai orang yang bertanggung jawab, misalnya, ya, piket. Ataupun barakallahu fikum, na'am, tanggung jawab, menjaga misalnya ma'had, bertanggung jawab ini dan itu. Ini juga kan nikmat kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, walaupun dalam konteks kecil di tengah-tengah kita. Maka ketahuilah, apabila nikmat ini kita manfaatkan, betul-betul kita wujudkan dengan amanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaungi kita dalam kehidupan akhirat nanti dengan tidak ada naungan selain naungan Allah tabaraka wa taala. Ya. Tentunya ikhwani fiddin ayuhat talaba rahimani rahimakumullah, kita sangat butuh naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana barakallahu fikum matahari yang begitu dekat dengan kita di padang mahsyar nanti, yang kita butuh akan naungan Allah Subhanahu wa taala agar tidak tersengati dengan matahari yang begitu teriknya, yang bahkan bisa menenggelamkan seorang hamba dengan keringatnya sendiri barakallahu fikum. Kita butuh naungan Allah Subhanahu wa taala agar mengarahkan kita, menerima kita di haud Nabi alaihi salatu wassalam, meminum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Bukankah ini yang kita cita-citakan? Bukankah ini yang kita harapkan barakallahu fikum? Maka di antaranya jadilah imam, penguasa, pimpinan yang adil tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kenikmatan itu kepada kita. Nah, oleh karena itu
barakallahu fikum, seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Mungkin hari ini kita menjadi seorang pimpinan dalam perusahaan. Dia akan ditanya tentang perusahaan yang dia jalani. Tanggung jawabnya terhadap apa yang dia pimpin. Terlebih lagi semua hari ini mungkin kita bagi yang sudah berkeluarga, kita juga diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kita terhadap apa? Terhadap anak dan istri kita. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu sekali lagi manfaatkan nikmat kepimpinan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini betul-betul kita jalankan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah dalam menjalankan tugasnya. Barakallahu fikum. Kemudian nikmat yang berikutnya yang juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal at-tajiru as-saduq, at-tajiru as-saduq al-amin ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ya. At-tajiru as-saduq al-amin ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Masyaallah. Nikmat apa ini? Nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita pekerjaan. Ya. Kita memiliki sebuah perniagaan. Ya. Yang mana ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa taala atas pekerjaan yang hari ini kita lakukan, atas pekerjaan yang hari ini kita amalkan. Barakallahu fikum. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, at-tajiru as-saduqul amin, pedagang yang jujur lagi amanah, lagi dipercaya, ma'an nabiyyin, dia nanti akan bersama para nabi, was-siddiqin, dan bersama para siddiq, wasyuhada, dan bersama orang-orang yang mati syahid, barakallahu fikum, di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana ini? Di jannatun na'im, di surganya Allah tabaraka wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan, barakallahu fikum. Di surganya Allah Jalla fi'ula bersama para nabi, bersama para siddiq, bersama para syuhada, hanya menjadi seorang pedagang yang jujur dan amanah. Masya Allah. Ya. Menjadi seorang pedagang yang jujur dan amanah, dia berhak, berkesempatan untuk hidup kekal abadi selama-lamanya di Jannatul Na'im, di Jannatul Firdausil A'la. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan mereka lah sebaik-baik teman yang hidup kekal abadi selamanya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini tidak mau bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Siapa yang hari ini tidak mau bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan para sahabat yang lainnya, barakallahu fikum. Hari ini kita membacakan bagaimana sirah mereka. Ya, semangat kita berapi-api tatkala membaca perjalanan kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan tidak sedikit kita meneteskan air mata, kesedihan, bahagia dan haru tatkala mendengarkan perjalanan kehidupan mereka. Harusnya ini menjadi motivasi bagi kita untuk bercita-cita setinggi langit, yaitu bisa tinggal, bisa bertemu dengan mereka, bisa bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, bisa bertemu dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bertemu dengan mereka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Coba kita bayangkan Nabi alaihi salatu wassalam yang hari ini kita teladani, yang kita bertaruh nyawa bahkan mungkin untuk menegakkan sunnahnya. Allah pertemukan kita dengan beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mampu kita gambarkan bagaimana perasaan kita saat itu bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin ketika itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah,
Tidak kuat rasanya untuk kita melepaskan dari pelukan kita terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau telah mempelajari bagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menempuh perjalanan yang begitu panjang untuk bisa bertemu dengan sosok yang mulia ini. Tatkala telah diketahui bagaimana ciri-cirinya, keadaan beliau alaihi salatu wassalam, maka ketika itu juga barakallahu fikum, beliau memeluknya dan tidak mau melepaskannya. Barakallahu fikum. Hadza huwa Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullahu jami'an. Hari ini kita mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Maka bersemangatlah untuk menjalani sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Kokoh di atas sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Naam, bersabar atas gangguan yang datang untuk menghentikan dakwah ila Allah jalla fi'ula. Bersabar ikhwani fiddin rahimakumullah. Khususnya ayuhat talaba rahimani rahimakumullah. Pelajarilah agama Allah tabaraka wa ta'ala. Pelajarilah agama Allah tabaraka wa ta'ala apabila kalian ingin bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Amalkanlah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semangatlah dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jadikan ilmu tersebut sebagai ilmu yang nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Maka ini bukan janji-janji. Bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Bertemu dengan para siddiq. Bertemu dengan para syuhada. Bertemu dengan para salihin. Ini bukan janji-janji. Ini janji yang akan ditepati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila kita mampu salah satunya apa? Bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan khususnya para penuntut ilmu agama Allah. Allah berikan nikmat berupa tempat belajar yang Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan tempat yang tenang, yang aman. Barakallahu fikum. Apalagi didukung oleh orang tua yang Masya Allah. Mendukung penuh untuk kalian bisa belajar di tempat ini. Barakallahu fikum. Lalu kalian mau kufur kepada Allah terhadap nikmat yang begitu banyak ini. Dengan malas belajar. Malas menghafal Al-Quran. Malas membaca hadis Nabi SAW. Barakallahu fikum. Selain engkau telah berbelok alah dari jalan syurga. Sekaligus engkau berlaku durhaka kepada kedua orang tuamu. Karena engkau tidak amanah atas pesan-pesan daripada kedua orang tua. Agar kalian belajar bersungguh-sungguh di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ayuhat talaba rahimani rahimakumullah, khususnya juga para ikhwan, hafizakumullah, hadis yang kita bacakan tadi memang lebih khusus tertuju kepada mereka yang Allah berikan amanah, perniagaan, perdagangan, barakallahu fikum. Nah, maka jadilah seorang pedagang yang jujur lagi amanah. Jangan barakallahu fikum, bermain-main dalam lingkaran syubhat. Cari yang aman sudah. Yang halal, yang jelas kehalalannya. Barakallahu fikum. Karena semua itu akan memiliki pengaruh. Harta yang kita dapatkan dari perniagaan kita akan memberikan pengaruh barakallahu fikum. Kepada apa? Kepada tubuh kita, jasad kita. Mungkin hari ini kita berat untuk beramal saleh. Gampang futur dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada harta-harta yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Wa iyadzubillah. Maka jadilah pedagang yang jujur. Lagi amanah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepada kita kesempatan untuk bisa tinggal dengan para nabi, para siddiq, para syuhada, wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman bagi kita nanti di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah.
Kemudian yang berikutnya, ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada, ya, barakallahu fikum, Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Ketika sahabat yang mulia Amr bin Al-As diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inni uridu an ab'athaka ala jaysin fayusallimaka Allahu wa yughnimaka wa azghabu laka minal mal zaghbatan salihatan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Aku, wahai Amr, aku ingin mengutusmu berperang bersama sekelompok pasukan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dan memberikanmu ghanimah, harta rampasan perang. Ya, dan aku berharap engkau mendapatkan harta yang baik." Tapi Masya Allah, Amr bin Al-As berkata kepada Nabi SAW, qala qultu, maka aku katakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mali walakinni aslamtu raghbatan fil islami wa an akuna ma'ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Masya Allah. Wahai Rasulullah, aku ini masuk Islam, ya, barakallahu fikum, ya, tidaklah aku memeluk Islam, masuk ke dalam agama Islam lantaran ingin mendapatkan harta, bukan ya Rasulullah. Akan tetapi aku memeluk Islam, aku masuk Islam karena kecintaanku terhadap Islam, dan aku berharap agar bisa bersamamu, ya, menjadi temanmu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, agar aku bisa menjadi temanmu ya Rasulullah. Engkau menganggapku ya Rasulullah sebagai sahabatmu di dunia dan di akhirat. Di dunia aku bisa terus bersamamu, dan di akhirat pula aku akan berkumpul bersamamu ya Rasulullah. Inilah cita-cita Amr bin Al-As. Barakallahu fikum. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ya Amr, ya, ni'mal malus salih lil mar'is salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Maksudnya, ikhwani fiddin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga sangat mencintai Amr bin Al-As. Rasulullah SAW ingin memberikan sebuah kesempatan kepada Amr bin Al-As, nah, untuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala dan mendapatkan harta ghanimah. Dan Amr bin Al-As memanfaatkan harta ghanimah tersebut, harta rampasan perang tersebut, ya, untuk bisa mempermudah dia masuk ke dalam syurganya Allah tabaraka wa ta'ala. Apa maksudnya ini? Rasul alaihi salatu wasallam mengenal Amr bin Al-As, seorang yang saleh, dan Rasul ingin agar dia mendapatkan harta, ya, yang harta itu apabila diamalkan oleh seorang yang saleh tentu akan memberikan banyak manfaat dunia dan akhiratnya. Artinya apa? Dia akan bersyukur terhadap harta tersebut. Dia akan arahkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul ingin menjadikan jalan harta agar Amr bin Al-As bisa mudah untuk masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala nikmat harta, ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullahu jami'a, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hari ini, ya, jangan sampai ada di benak kita harta itu berarti harus punya rumah yang kaya, mobil yang mewah, itu baru harta. Tidak. Baju yang kita pakai di badan, ini harta kita. Ya. Sepeda ataupun motor yang hari ini kita pakai, walaupun jelek misalnya, itulah harta kita. Nah, maka ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah, ayuhat talaba rahimani rahimakumullah, manfaatkanlah harta itu di jalan Allah. Syukurilah nikmat harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai motor yang hari ini Allah
dititipkan kepada kita, menjadi harta kita, kita manfaatkan untuk hal-hal yang menyelisih syariat agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita manfaatkan untuk bermaksiat. Kita manfaatkan untuk melakukan amalan-amalan yang sia-sia. Barakallahu fikum. Bahkan tidak pernah kita bawa sepeda motor itu untuk menuju rumah. Dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk belajar agama Allah. Nah, sibuk kita pakai untuk urusan dunia. Demikian pula hari ini, khususnya ayuhat talaba rahimani rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah titipkan buku itu menjadi hartamu hari ini. Pena, pensil yang kamu pegang hari ini menjadi harta yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepadamu. Jangan sampai di dalam buku itu tidak ada ilmu yang kau catat. Tidak ada ilmu yang kau abadikan di dalam buku tersebut. Engkau tuliskan dalam buku tersebut. Sehingga menjadi wawasannya ilmiah. Ilmu yang bermanfaat untuk dirimu. Jangan sampai buku yang ada di hadapanmu engkau jadikan sebagai alat untuk sia-sia. Menggambar. Bukan enggak boleh menggambar. Tapi apa? Harusnya buku itu untuk mencatat ilmu. Tapi kau enggak ada satupun catatan ilmu di situ. Enggak ada satupun catatan pelajaran-pelajaran diniyah yang dipelajari di ma'had ini, barakallahu fikum, tapi sibuk dengan gambar, menggambar, ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya, tidak mendengarkan ilmu. Ya, penanya mungkin coret-coret, bahkan untuk coret-coret masjid misalnya di dinding-dinding masjid, ya subhanallah. Nah, jadikan semua hartamu hari ini, apapun itu, kecil maupun besar, barakallahu fikum. Jadikanlah itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurilah nikmat itu. Barakallahu fikum. Kata Nabi SAW, hanya orang yang saleh yang mampu memanfaatkan harta tersebut. Mampu bersyukur terhadap harta tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din. Ayuhat talaba rahimani rahimakumullah. Maka inilah di antara barakallahu fikum. Ya, nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, barakallahu fikum. Naam. Sekali lagi ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah. Wa barakallahu fikum. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sekali lagi tidak akan mampu kita upayakan untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Itu mustahil. Akan tetapi konsep pemikiran kita, prinsip yang harus kita pegang, barakallahu fikum, jadikan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dari berbagai macam kenikmatan yang dunia yang kita rasakan hari ini, sebagai alat bagi kita untuk mempersiapkan hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Tentunya di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai, ya, barakallahu fikum, cita-cita kita untuk bisa masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan cita-cita yang rendah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membatasi seorang hamba, ya, untuk hanya sekedar bercita-cita, ya Allah, masukkan aku ke surga ya Allah. Di emperan surga aja ya Allah. Jangan, itu terlalu kecil cita-citanya. Walaupun sudah begitu nikmat, kita berada di emperan surga. Tapi hari ini, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kehidupan, bercita-citalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausil a'la. Aku memohon kepadamu ya Allah, syurga al-firdaus yang tertinggi, barakallahu fikum. Ma'an nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Bertinggal bersama para nabi. Bersama para siddiq. Bersama para syuhada. Bersama orang-orang saleh. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cita-cita ini. Tentu didukung dengan amalan-amalan saleh. Didukung dengan keikhlasan. Didukung dengan al-mutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, untuk mewujudkan itu semua, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah, wa barakallahu fikum, bercita-citalah setinggi-tingginya dan berusahalah untuk meraih cita-cita itu, karena Jannatul Firdausil A'la bukan hanya sekedar nama, tapi itu bisa menjadi tempat kita nanti di surga Firdausil A'la, surga yang tertinggi, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk hamba-hamba yang masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang tertinggi yaitu surga Firdausil A'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup kekal abadi selama-lamanya bersama para nabi, bersama para siddiq, bersama para syuhada, bersama para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka lah sebaik-baik teman untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Tentunya ini datang dari diri kami dan dari syaitan. Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun faedah dan manfaat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutup dan doa fil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.